Allah yang maksiat, gitu saja. Tuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Wa amal kizbu, dan adapun berbohong alaihi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya apa berbohong teh? Tidak percaya gitu. Adapun tidak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa haramun laisa bikufrin bimukaffirin ya. Bahwa maka itu kizib, haramun itu haram, laisa tidak termasuk kizib, bimukaffirin yang mengkafirkan. Waman, dan siapapun khalafahu yang beda atau yang menentang ya si iman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi amrihi, dalam larangan Nabi Muhammad sallallahu dalam perintah Nabi Muhammad SAW, disuruh puasa malah tidak, disuruh sholat malah tidak. Wa nahyihi, dan menentang dalam larangan Nabi Muhammad SAW, dilarang minum minuman keras malah minum, dilarang berjudi malah judi, dilarang berbohong malah bohong. Gimana orang tersebut? Bahwa asin khosirun, bahwa maka orang tersebut, bahwa maka utawi si iman iku asin yang berdosa. Jadi dosa-dosa itu apa? Perbuatan yang bertentangan dengan perintah Nabi dan larangan Nabi. Jadi tidak mematuhi aturan itu dosa. Ai gue atau maksiat ya. Ai gue rimutiin tegese tidak nurut lillah kepada Allah Ta'ala wa rasulihi, dan Rasul Allah. Orang durhaka juga khosirun, yang merugi. Aidolun tegese yang sesat, tersesat ya. Harusnya sholat malah tidak, tersesat. Harusnya puasa malah tidak, tersesat. Tersesat dari jalan kebahagiaan, tersesat dari jalan ke surga. Halikun yang hancur. Makanya wafaqona, mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada kita semua. Ekodarona tegese, semoga memberikan kemampuan, kekuasaan kepada kita semua. Soko Allah Ta'ala likamali mutabaatihi, untuk mengikuti Nabi dengan sempurna. Amin. Bizohiri, dengan zohirnya, wal batini, dan batinnya. Zohir, batin, luar, dalam. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuasaan, kekuatan, kemampuan buat kita semua untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan sempurna, zohir dan batin, luar dalam. Amin ya rabbal alamin. Warazaqona, dan semoga memberikan rizki Allah kepada kita semua, kamalat tamasuki, pada sempurnanya berpegang teguh. Al-i'tisomi tegese berpegang teguh, konsisten, bisunatihi, dengan sunnah Nabi Muhammad. Apa sunnah teh? Bitoriqotihi, tegese dengan torekat Nabi Muhammad. Torekat teh perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh sunnah Rasul tuh torekat ya. Ada sunnah itu artinya perjalanan Nabi, ada sunnah itu artinya hadis. Seperti halnya faidahnya mengkaji ilmu nahwu, adalah wasamrotuhu lifahmil kitabi wasunnah. Buah atau faidah mengkaji ilmu nahwu itu adalah untuk memahami kitab. Kitab di sini apa? Al-Qur'an. Untuk memahami sunnah di sini apa? Hadis gitu. Makanya sunnah itu ada artinya hadis. Hadis isinya aqwal, af'al, takrirat. Ada sunnah itu artinya torekat, perjalanan Nabi. Bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, tidur,
bagaimana Nabi berjual beli, bagaimana Nabi dalam berumah tangga dan seterusnya, tek-tek bengek ya. Tapi jangan sampai bengek, tek-tek bengek. Waja'alana, dan semoga menjadikan Allah kepada kita semua miman, dari golongan orang yuhyi, yang menghidupkan, man ayazharu, tegese yang menjelaskan, man ahkama syariatihi, pada hukum-hukum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa yujadu, dan ditemukan pinus khotin, dalam satu redaksi, nah ya, ziyadatun, penambahan, ba'da dzalika, setelah waja'alana miman yuhyi. Apa penambahannya? Wahya, lan utawi ziyadah iku, wa balagona fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu. Ada penambahan ini tah. Wa balagona, dan semoga menyampaikan Allah kepada kita semua fid dunya, di kehidupan dunia, ziyaratahu, ziarah ke Nabi. Amin ya. Raudhah di situ. Sampai di sana cuman boleh Hawaii doang, tidak boleh begini doang ya, nggak boleh duduk lama, nggak boleh itu doang. Terus sekarang ke Raudhah juga pakai aplikasi, nggak bebas seperti dulu ya. Dulu mah bisa berkali-kali, dulu teh sebelum corona lah ya, sebelum corona bebas. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada penambahan itu, semoga menyampaikan Allah kepada kita semua di dunia ini untuk ziarah kepada Nabi. Wa fil akhirati, dan di akhirat, syafa'atahu, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tawaffana, dan semoga mewafatkan Allah kepada kita semua ala milatihi, atas agama atau syariat ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mewafatkan kepada kita semua sedang berada di dalam agama Nabi Muhammad ya. Syariat Nabi Muhammad, husnul khotimah. Al milatu, utawi milah, ada milah ya, artinya agama. Wasyariatu, dan syariat artinya agama. Wadinu, dan din. Nah ini lapad milah, syariat, din iku bimaknan wahid, satu arti sama baik. Milah artinya agama, syariat artinya agama, din artinya agama. Din itu artinya apa? Agama. Agama itu apa? Agama itu apa? Akhlak. Makanya orang beragama adalah orang yang berakhlak. Al-mutahallik huwa al-mutadayyin, wal mutadayyin huwa al-mutahallik. Orang yang beragama itu ya orang yang berakhlak, diantaranya mengikuti aturan-aturan, aturan Allah, aturan Rasulullah, aturan manusia ya. Iya, orang beragama ketika berkendaraan mematuhi aturan lalu lintas. Orang beragama ketika di perusahaan mematuhi aturan perusahaan. Orang beragama ketika di masjid mematuhi aturan di masjid. Itu namanya orang beragama, adalah orang yang berakhlak. Wahasarona, masih doa Syekh Nawawi ini, doa bukan doa orang biasa, doa Syekh Nawawi ya. Wahasarona, dan semoga mengumpulkan Allah kepada kita semua bizumrotihi, dalam golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya. Jama'ana tegese, jama'ana tegese, semoga mengumpulkan Allah kepada kita semua ma'a jama'atihi, beserta jamaahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jamaah Nabi siapa? Sahabat ya, siddiqin, solihin. Wa walidina, dan
orang tua kita semua. Jadi kalau wawalidi ini jamak muzakkar salim, jadi semua ke bawah. Orang tua kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, buyut kita, terus sampai ke atas. Wawalidi. Nah, kalau walidaina hanya orang tua, ibu bapak saja. Maka sini dijamakan wawalidina, dan seluruh orang tua kita semua termasuk mertua. Wa auladana, dan putra-putra kita semua. Wa ikhwanana, dan saudara-saudara kita semua. Wa ahbabana, dan orang-orang yang kita cintai semua. Semoga dikumpulkan beserta jamaah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wa yujadu, ditemukan pinuskhotin dalam suatu redaksi, ba'da zalika, setelah wa ahbabina ada penambahan ziyadatu wa walidihim. Wa walidihim, dan orang tua mereka. Jadi kan baru ini semua domir nahnu semua ya. Wa walidina wa waladana wa ahwanana. Nah, ada penambahan wa walidaihim, apa? Wa walidihim wa auladihim wa ikhwanihim wa ahbabihim, gitu. Wa jami'al muslimina, dan seluruh orang muslim, al ahya'i, baik yang masih hidup, wal amwati, dan yang sudah mati. Amin. Amin. Apa artinya amin? Maknahu, artinya amin, Allahumma stajib. Kalau ada yang nanya, emang amin artinya apa? Ini Allahumma stajib, artinya Allahumma ya Allah istajib, semoga mengijabah engkau. Makanya ketika ada yang amin, disunahkan kita apa? Ketika ada yang berdoa, disunahkan kita baca amin. Ya. Di dalam kitab Al-Musnad diterangkan, iza da'a ba'dun wa ammana ba'dun faqadis tujiba. Ketika ada seseorang baca doa lalu yang lain amin, maka sungguh diijabah. Ada lagi hadis menyatakan ad-da'i wal mu'amin syarikani fil ajri. Orang yang membaca doa dan orang yang membaca amin itu dua-duanya dapat pahala. Ini dalil-dalil adanya doa berjemaah. Jangan sampai kita berdoa sendiri tidak, didoain orang lain nggak mau. Kan ini sombong, ya. Rasulullah SAW disuruh baca amin oleh malaikat Jibril. Ketika ada orang sudah masuk Ramadan tapi belum diampuni dosanya, ya. Ketika ada anak durhaka kepada orang tua, ketika ada hak umat Nabi Muhammad disebut namanya tidak baca sholawat, itu didoakan oleh malaikat Jibril, semoga diampuni dosanya, semoga diselamatkan dari api neraka, semoga selamat dunia dan akhirat. Nabi itu disuruh baca amin, amin, amin. Gimana sih? Katanya ikut Nabi, tapi ketika ada imam dalam sholat baca amin malah keluar cuman amin, ya kan? Amin, amin. Dan imam tidak boleh ketika amin, ketika berdoa untuk diri sendiri, harus pakai domir nahnu, ya, harus pakai domir na. Allahumma tohir qulubana, jangan Allahumma tohir qalbi. Nah, ya. Ketika ada imam berdoa tapi khusus untuk dirinya, faqad khona, maka dia telah berkhianat. Telah berkhianat. Amin, amin. Jadi baca amin ketika orang lain berdoa itu ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, bahkan langsung diperintah oleh malaikat Jibril. Itu jauh. Sekarang sudah live streaming yang taraweh atau sholat biasa saja
ketika Imam Sudais ya berdoa, itu makmum orang Arab ya, amin amin, sampai ada yang nangis ya kan tuh. Di Indonesia tidak, aneh tuh ya. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi sampai sekarang, dari dulu, dari Rasulullah masih hidup telah ijma sahabat taraweh 20 rakaat. Di kita mah ada yang berapa? Bukan 11, 8. Padahal sahabat sudah ijma tuh. Bahkan Imam Malik mah bukan 20, 36. Imam Malik. Terus imam yang 4, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik 20 rakaat di asy taslimatin 10 kali salam. Hanya Imam Malik saja 36. Ada di Indonesia mah 11 rakaat. Kirain 11, ternyata 8 tarawehnya, witirnya 3. Ikut sama yang cepat ya sebentar banget ya. Aneh di Indonesia mah ya tuh. Padahal seluruh kitab-kitab fikih, bahkan belahan dunia Islam 20 rakaat tarawih itu di Indonesia saja ya. Nah ini jadi ke situ-situ ya. Nah Allahumma amin. Jadi amin itu artinya apa? Allahumma stajib ya. Tahu kan? Nah, alhamdulillah tahu artinya amin itu Allahumma stajib. Tosta selesai. Kita mengartikan asyhadu alla ilaha illallah, panjang ya. Terus mengartikan asyhadu anna muhammadar rasulullah, panjang. Selesai kita memasuki pembahasan baru, apa? Fiqih ya. Summa ba'da ma'rifati ma, lalu setelah mengetahui pembahasan ya ta'alaku yang berhubungan billahi dengan Allah, wa bi rasulihi dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baru kepikir. Makanya ilmu yang hukumnya fardu ain 3, ilmu tauhid, ilmu syariat yaitu ilmu fikih, dan ilmu akhlak itu fardu ain. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak. Jadi itulah yang pertama kali wajib kepada orang muslim adalah ma'rifatullah wa rasulih, mengetahui Allah dan Rasulnya. Bukan pertama kali wajib kepada orang muslim hifdzul Quran, bukan. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistisqani. Pertama kali yang wajib kepada orang muslim adalah mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz. Nggak ada. Awal wajibin ala kulli muslimin hifzul Quran. Pertama kali wajib kepada umat muslim adalah hafal Quran. Akhirnya Quran hafal, tauhidnya rapuh, fikihnya nggak jelas, hidupnya juga jadi nggak jelas. Pertama tauhid. Kadangkala ada anak hafal Quran pas suruh dibaca nggak bisa, padahal mah hafal tapi dibaca nggak bisa. Kumaha sih ini? Kita mah dari dulu ya, yang kelahiran 72 70 mah ya ngalamin namanya kitab tuturutan ya. Apa namanya? Tuturutan, alif patah a, ba patah ba apa, itu tuh bagus padahal. Disebutkan langsung tiga, alif nama huruf, patah nama harkat, a cara bacanya, alif patah a. Kalau sekarang a ba ta sa ja ha au, maka ketika ketemu alif lam mim bacanya apa? Alama, bukan alif lam mim. Nah, yajibu wajib alaihi terhadap muslim, ai ala kulli muslimin tegese setiap muslim, baligin yang sudah dewasa, akilin yang berakal sehat. Apa yang wajib? Opo ayat ta'alama, mempelajari ya si muslim
suruto sholati pada syarat-syarat sholat, wa arkanaha dan rukun-rukun sholat, wa mubtilatiha dan hal-hal yang membatalkan sholat. Apa itu syarat? Pasar tu maka utawi syarat, ma itu sesuatu kana yang ada, ma khorijan itu yang di luar, an mahiyati sholati dari zatnya sholat, dari hakikatnya sholat. Syaratnya apa? Sesuatu hal yang wajib tapi di luar sholat, bukan dalam sholat. Itu namanya syarat. Seperti wudhu, sholat belum? Belum. Menghadap kiblat, sholat belum? Belum. Harus suci dari hadas, dari najis, sholat belum? Belum. Itu namanya syarat. Jadi syarat itu apa? Sesuatu hal yang wajib dilaksanakan sebelum pelaksanaan, itu syarat. Wa ruknulan utawi rukun, wa yuradifuhu dan menyamai terhadap rukun, sinonim. Opo al pardu, pardu, rukun pardu itu juga, ya. Rukun pardu wajib itu juga. Apa itu rukun? Wa huwa lan utawi rukun iku ma sesuatu kana yang ada ma dakhilal mahiyati di dalam zat sholat. Jadi kalau rukun mah sesuatu yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan. Kalau rukun sholat berarti pelaksanaan sholat. Kalau rukun puasa berarti dalam pelaksanaan puasa. Rukun haji berarti dalam pelaksanaan haji, gitu. Kalau syarat mah di luar. Jadi ulangi, syarat adalah sesuatu hal yang wajib dilaksanakan sebelum pelaksanaan, artinya bukan bagian dari itu ibadah, bukan badan ibadah. Kalau rukun sesuatu hal yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan. Pasurutuha isna asaro al awalu toharatu saubi wal badani wal makani. 5 menit lagi. Pasurutuha maka utawi piro-piro syarate salat, ai as-salati tegese salat iku isna asaro 12. Ada berapa syarat salat? Ada 12. Al awalu utawi kang awal iku toharatu saubi, sucinya baju. Pertama bajunya harus suci. Wa ghairihi dan selain saub, mingkuli mahmulin dari seluruh yang dibawa lahu oleh orang yang sholat. Pokoknya bukan baju baik, seluruh yang dibawa oleh orang sholat itu harus suci, termasuk sejadah, ya. Wa mulakin dan yang nempel lizalikal mahmuli terhadap itu yang dibawa, ya maunya ini apa namanya, ini solendang dibawa oleh kita. Nah, yang nempel ke solendang ini pun harus suci. Kitanya suci, solendang suci, terus ini pun ketika nempel ke bawah itunya suci. Kalau ini nempel ke tai kotok, batal sholat kita. Saking panjangnya ini solendang. Allahu Akbar. Sholat di lapangan. Ya. Pas sujud ini nempel ke tai embe. Nah, batal. Wal badani dan badan pun harus suci. Wa minhu dan itu sebagian daripada badan, dakhilul pami, daleman mulut. Berarti dalam mulut apa? Gigi. Wal anfi dan daleman hidung pun harus suci. Wal aini dan daleman mata. Wal uzuni dan kuping. Syarat sahnya sholat ada 12. Yang pertama harus suci baju, badan, wal makani dan tempat. Tempat yang mana? Alladzi yusolli, yang sholat ya si orang pihi di dalam itu makan. Tempat yang dipakai sholat pun harus suci. Harus suci dari apa? Mina najasati, dari najis.
Najis mana? Allati la yufa, yang tidak dimaafkan anha najasat. Wahya wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana 'afina bima 'allamtana, Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bit ta'allum, tawassalna bit ta'lim, antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqna al-amana. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina fil ilmi wa dini fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.